Satria. Oke, Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Thank you Pak Sony sudah memandu acara ini dengan sangat luar biasa dan semangat sekali. Jadi kita yang nonton juga ikut ke bawah semangat ya. Sabtu sore yang luar biasa. Hari ini saya Andika. Saya bersyukur sekali hari ini dipercaya oleh leader-leader di One Vision dan manajemen One Vision tentunya untuk membawakan sesi sharing pada sore hari ini. Tadi kawan-kawan, Bapak Ibu sudah mendengarkan sebuah presentasi singkat yang luar biasa dari Ibu Yunita, ya, ada Bu Rani juga dan Bapak Andrew yang sudah membagikan pengalamannya. Tentunya saya di sini tidak berkapasitas atau bermaksud buat mengajarkan apapun buat Bapak Ibu yang nonton sore hari ini. Saya hanya sharing apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan selama saya menjalankan usaha ini dari tahun 2006. Berarti kurang lebih sudah sekitar 14 tahun. Ya, jadi 14 tahun saya di usaha ini sampai sekarang dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Saya sangat bersyukur dan apa yang saya ceritakan ini bukan buat show off atau pamer-pameran. Belum apa-apa juga sebenarnya dibandingin sama leader-leader yang lain yang pencapaiannya jauh lebih besar. Tapi setidaknya kalau misalkan Bapak Ibu simak, siapa tahu bisa jadi inspirasi ya, sedikit inspirasi untuk Bapak Ibu yang sedang mau memulai agar bisa lebih yakin untuk memulai dan lebih serius bagi yang sudah memulai. Nah, untuk berbagi cerita, saya izin untuk sharing screen sehingga saya bisa share beberapa foto-foto yang sudah saya siapkan ya buat Bapak Ibu semua. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, saya memulai usaha ini dari zaman SMA ya. Jadi anak SMA itu waktu saya SMA, saya ditawarin bisnis ini, saya nggak kepikiran banyak saya sebenarnya. Saya cuma kepikiran gini, saya udah punya uang jajan nih ya, setiap hari waktu itu kalau nggak salah 750.000 ya uang jajan waktu tahun 2006 itu. Saya pikir uang jajan ini kalau pengen lebih banyak saya minta nggak enak nih ya. Kalau saya harus minta lagi jadi sejuta setengah, saya nggak enak. Udah gede loh gitu ya, udah umur 17 tahun. Saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa dapat penghasilan. Ya, akhirnya ya saya mencoba banyak hal ya. Rekan saya juga nawarin bisnis ini tahun 2006 akhir sebelum saya lulus kuliah. Dan saya waktu itu nggak cuma jalanin bisnis ini, saya juga coba berbagai macam bisnis ya. Salah satu yang paling ngenes adalah jualan keripik sebenarnya. Bukan ngenes maksudnya hasilnya nggak ada, tapi waktu itu tuh demi dapat uang gitu ya, saya harus sampai di pinggir jalan nih. Kalau teman-teman yang di Bandung pasti tahu ini di daerah Dago ya. Saya sampai harus parkirin kendaraan di pinggir jalan, buka banner, pajang keripik-keripik, karena waktu itu kan masih musimnya happening banget ya, keripik-keripik singkong, waktu itu ada maici, karuhun di pinggir jalan itu kan, ingat ya, kalau yang kawan-kawan Bapak Ibu waktu itu hidup di tahun itu ya. Nah, jadi saat itu saya pikir gini, wah yang penting halal deh, saya kerjain aja gitu ya. Saya dengan kawan-kawan, dengan teman-teman lakukan hal tersebut. Ya alhamdulillah 2 tahun usahanya sukses ya, sukses ditutup. Dan usahanya memang tidak berhasil, tidak berkembang, tidak booming. Tapi di situ saya belajar banyak hal tentang mental ya, dan tentang juga memasarkan sesuatu ya, produk secara online. Nah, bisnis dance ini bisa dijalankan secara offline dan online, dan akan sangat luar biasa hasilnya jika Bapak Ibu bisa mengkombinasikan keduanya, offline dengan online. Karena kita kenal bahwa dunia ini perlu diraih dengan strategi omnichannel ya. Artinya kita nggak bisa cuma di offline, kita nggak bisa cuma di online. Nah, waktu itu ya, meskipun alhamdulillah waktu itu belum ada pandemi ya, saya sudah mulai coba mengkombinasikan antara offline dengan online, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa signifikan. Omset saya naik luar biasa. Nah, ada positifnya, ada negatifnya memang selalu, tapi kita harus fokus ke yang positifnya. Positifnya adalah waktu saya 2012 aja nyobain online ya, di kondisi yang tidak sekondusif sekarang untuk online bisnis ya, apalagi sekarang. Harusnya Bapak Ibu di saat customer mulai aware dengan online system, customer mulai biasa belanja online, seharusnya kita bisa mengkombinasikan sistem tadi offline dengan online jauh lebih sempurna. Seharusnya kita bisa lebih berhasil karena marketnya sudah jauh lebih siap
ya. Dan selama perjalanan saya 14 tahun di bisnis ini, alhamdulillah saya juga dapat hasil yang lumayan ya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri ya sudah puluhan negara, saya keliling Asia, saya liburan pakai kapal pesiar, saya ajak orang tua saya juga alhamdulillah 2012 umroh pertama kalinya. Saya pernah pegang salju juga pertama kalinya 2013. Oh ternyata gitu ya salju ya. Terus saya juga udah mengunjungi beberapa kali ya kantor pusat dan pabrik TNS di China, itu luar biasa besar sekali dan canggih ya, bersih, canggih, modern, luar biasa mewah ya. Saya juga alhamdulillah berkesempatan buat ngajak mama saya jalan-jalan ke Rusia. Ini perjalanan terjauh yang saya alami ya, 24 jam di perjalanan lebih, itu lumayan pantatnya agak tepos ya. Tapi buat saya yang mahal itu bukan perjalanannya. Buat saya yang mahal itu adalah senyum ibu saya. Ya, seperti kawan-kawan Bapak Ibu lihat di foto ini, itu ada foto saya dengan ibu saya di sebuah sungai di Rusia. Kita jalan-jalan menyusuri sungai dengan kapal kecil. Itu momen yang menurut saya mahal. Ya, saya yakin Bapak Ibu nonton acara ini sore hari ini pasti punya impian, pasti punya tujuan, pasti punya keinginan juga, salah satunya untuk membahagiakan orang-orang yang Anda sayangi, betul nggak? Ya, bukan masalah jalan-jalan ke luar negeri, bukan masalah penghasilannya, tapi senyum orang yang kita sayang. Buat saya ini mahal, ya. Foto ini buat saya ini mahal, dan saya bersyukur waktu saya ditawarin teman saya jalanin usaha ini, saya nggak terlalu banyak ambil pikir, saya nggak terlalu banyak ambil pusing, saya nggak terlalu banyak mikir. Saya lakukan aja, saya lakuin aja, dan saya ngalamin prosesnya. Saya akan lakukan prosesnya agar orang tua saya bahagia. Dan foto ini menurut saya jadi salah satu pencapaian buat saya. Artinya saya setidaknya ya membuat orang tua saya tersenyum ya. Dan beberapa negara lain saya ajak orang tua saya juga. Ini waktu saya ke Perancis 2015, dan ada yang unik ya. Saya 2015 itu ke Perancis ya. Waktu itu saya sendirian, belum nikah. Jadi waktu itu saya belum nikah, saya ke Perancis. Waktu itu kita masih zaman sosial medianya namanya Pad ya, main Pad dulu ya. Nah saya posting, ini ada fotonya ya. Ada fotonya, saya posting tahun depan saya harus kesini lagi. Tahun 2015 Mei, saya posting di sosmed, tahun depan saya harus kesini lagi. Tapi nggak boleh sendirian. Lalu saya tag ya calon istri saya. Jadi saya punya impian waktu itu, tahun depan saya harus kesini lagi, ke Menara Eiffel lagi, tapi nggak boleh sendirian. Dan saya posting itu, selain berdoa, saya posting di sosmed. Kan sekarang orang berdoanya di sosmed gitu. Salah satunya. Jadi saya posting di sosmed, dan udah aja saya berlalu begitu aja 2015. Sampai akhirnya waktu itu juga 2015 ada perjalanan ke China. Saya lamar istri saya di situ, di tembok China. Ya alhamdulillah diterima. Karena resikonya besar kalau dia nggak terima saya ya. Itu kan tembok Cina terjal ya, jurangnya. Jadi saya tinggal ancam aja. Dan dia akhirnya mau menerima saya. Ya, dan kita berniat untuk nikah 2016 Februari. Dan alhamdulillah kejadian. Dan tahu nggak, 2016 bulan Mei, kita bulan madu keliling Eropa. Dan waktu 2016 Mei itu saya di Prancis, saya terima notif dari sosmed saya, reminder ya, memori 12 bulan yang lalu, setahun yang lalu persis, saya update sebuah status di mana saya mau kembali ke situ bersama pasangan saya, dan itu kejadian. Ya, jadi itu bikin saya lebih yakin terhadap apa yang namanya kekuatan impian. Sayangnya banyak orang ya, apa yang ditulis di sosmed, apa yang mereka pikirkan itu hal-hal yang negatif. Aduh pandemi, ya amit-amit ya kita mikir, aduh pandemi, penghasilan ini, diposting di status, mengeluh di status, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, bukannya jadi positif, malah negatif status-status yang tahun berikutnya. Akhirnya wish kita yang negatif itu malah kejadian beneran. Nah, alhamdulillah saya sudah belajar di One Vision, diajarin berpikir positif, sehingga apapun yang saya posting sebisa mungkin positif. Dan ini buktinya ya, saya posting sebuah afirmasi, impian untuk berangkat ke Perancis lagi, dengan kondisi sudah tidak jomblo ya. Dan betul kejadian ya, dreams come true ya, impian jadi kenyataan. Nah, itulah kenapa kita harus mengamini doa-doa kita, berpikir positif. Kalau kita lihat pencapaian orang lain, kita aminkan bahwa itu masa depan kita. Kalau kita lihat sebuah peluang, kita nggak mikir negatifnya, tapi kita mikir di balik masalah pasti ada peluang ya, di balik segala sesuatu pasti ada hal-hal positif. Dan kita lihat bahwa oh, kalau orang lain bisa, berarti kita juga bisa. Ya, saya bisa ajak anak saya ke luar negeri. Waktu 2018 aja kita liburan setahun 3 negara. Ini edisi kangen liburan ini sebenarnya ya, slide ini ya. Dan ini sebuah hasil nyata, habis gelap terbitlah terang. Mungkin orang mikir, wah iya ya, lu kan pintar ngomong, situ kan jagoan bisnisnya dan lain-lain.
No, saya belajar bisnis pertama kali di sini dan saya benar-benar diajarin oleh mentor-mentor saya untuk banyak belajar dan banyak melakukan. Nah, ini waktu tahun 2006 ini foto saya dengan dua sahabat saya, Pak Dimas Arimukti dan Fahmi Maulana. Dua-duanya seorang leader juga, yang satu One Diamond, satu Silver Lion, ya. Dan mereka ini waktu sama saya ini mesti sama-sama susah, ya. Kita sama-sama susah kelihatan dari wajahnya, ya. Wajah tidak bisa berbohong, kawan-kawan, ya. Tapi ya proses itu nyata ya, kepompong jadi kupu-kupu itu nyata, alhamdulillah ya. Jadi kita bisa berfoto dengan pose yang sama di negara-negara berbeda setelahnya ya. Kalau kasih judul tambahan ini adalah Dear Mantan, maafkan kami yang dulu. Dan alhamdulillah dari bisnis ini juga kita bisa mewujudkan banyak impian ya. Salah satu impian saya adalah punya rumah sendiri, punya mobil dan banyak hal. Uang-uang reward saya kumpulin, bonus saya kumpulin gitu ya. Ya alhamdulillah bisa mewujudkan banyak impian. Dan semua terjadi karena saya pernah mengambil sebuah keputusan. Keputusan ini sangat-sangat kecil, Bapak Ibu ya. Keputusan ini sangat-sangat mungkin saat ini Anda ditawarin sebuah peluang, apalagi secara online ya, disuruh nonton doang, nih ada YouTube tonton nih sejam. Kayaknya peluangnya buat Anda remeh gitu loh. Cuma nonton doang, terus dikasih tahu harus join kayak gini, habis itu ngapain ya, habis itu jual produknya, bisa secara offline, bisa secara online, lalu ngajak temannya ikut jualan dan seterusnya. Kayaknya cincai gitu ya, kayaknya remeh dan iya gitu ini bisa menghasilkan hal yang besar, iya gitu ini bisa menghidupi saya, iya gitu ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mewujudkan impian-impian saya. Anda mungkin wajar berpikir seperti itu di awal, tapi kalau Anda tanya saya dan rekan-rekan yang lain, bahkan Pak Sony juga, kami sudah jalankan usaha ini bertahun-tahun dan hasilnya real buat kami. Ya, impian kami tercapai dan orang tua kami alhamdulillah bisa kami bahagiakan, salah satunya lewat jalan usaha ini. Jadi ini cuma sekedar perulangan, ini cuma sekedar gambaran di mana kami melakukan ini lebih dulu. Kami mengenal bisnis ini lebih dulu, melakukan lebih dulu, berjuang dalam prosesnya lebih dulu, demi orang-orang yang kami sayangi, kami cintai, dan kami yakin Anda juga punya orang yang Anda sayang, Anda juga punya kesempatan, dan kebetulan saja Tuhan berikan kesempatan itu bagi Anda hari ini, sore hari ini, dan jika Anda ambil peluang ini hari ini, sore hari ini juga, apa yang kami lakukan, akan Anda lakukan juga, dan apa yang kami dapatkan tentunya akan Anda dapatkan, dan bahkan saya doakan Anda mendapatkan jauh lebih besar berlipat-lipat dari apa yang saya dapatkan. Itu aja dari saya sore hari ini. Semoga apa yang saya sharingkan meskipun singkat ini bisa sedikitnya menginspirasi Anda dan membantu Anda untuk mengambil keputusan lebih bijak, lebih cepat, dan lebih tepat sehingga Anda bergabung sore hari ini juga. Dan suatu saat apa yang saya sharingkan ini tidak lama, 2 tahun, 3 tahun lagi jadi masa depan Anda semua. Terima kasih, saya Andika Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak